Masih di Ekonomek bersama saya Ruli Kurniawan, tepuk tangan dulu boleh dong? Oke. Gen Z atau generasi muda yang lahir tahun 1997 hingga 2012 diprediksi berbagai pihak bakal kesulitan membeli rumah. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka yang stagnan menjadi masalah utama kepemilikan hunian. Seperti apa pendapat generasi Z terkait kepemilikan rumah? Ini dia. Ya pengen punya rumah, cuman kalau KPR itu kayaknya agak berat sih, agak berat buat kita bayarnya per bulan apa segala macam, apalagi bunganya kan biasanya tiba-tiba langsung naik atau segala macam gitu. Kalau untuk saat ini di umur aku yang sekarang ya, umur aku kan sekarang 21, mungkin aku bakal nyewa sih. Saya masih ngontrak di daerah Bekasi. Kebetulan saya kerja di daerah Jakarta Pusat. Mungkin kalau misalnya punya warisan di kampung, boleh di kampung aja dulu gitu. Nanti kalau nabung buat beli lahan di kota atau segala macam ya bisa gitu. Jadi gak harus KPR gitu. Jadi beban hidup lah. Kalau untuk nanti ke depannya aku punya pekerjaan yang lebih baik ya, terus juga pendapatan yang lebih baik itu sih, ya pasti aku beli rumah sih. Nah, kalau memang ada subsidi terus ada bunga yang rendah, saya pasti akan pertimbangkan untuk ambil perumahan tersebut. Apalagi aktivitas di Jakarta, terus kalau penawaran perumahannya itu dekat dari Jakarta juga ya lebih baik gitu. Mungkin kalau buat rumah itu mungkin harus ada dari pemerintah, tapi jangan buat untuk KPR mungkin. Jadi emang dikhususkan untuk warga yang mau nikah segala macam, mau apa udah berkeluarga itu wajib punya rumah. Tapi kalau untuk Gen Z gitu kan, untuk Gen Z itu kayaknya bakal dinanti-nanti dulu sih. Soalnya Gen Z tuh apa ya, banyak keperluannya sih, daripada mendingan rumah mending nyewa, ngekos atau gimana kayak gitu. Kita harap sih dari pemerintah itu bisa mengakomodir semua kebutuhan dari masyarakat, terutama kita yang untuk karyawan yang tahu sendirilah karyawan seperti apa ya, gajinya naiknya juga sekian persen aja gitu kan. Untuk pembelian rumah juga agak berat, paling regulasi untuk mendapatkan perumahan tersebut diperketat bagaimana supaya tepat sasaran. Itu dia mimpi dan keluh kesah kaum muda sekaligus kelas menengah kita untuk memiliki rumah. Dan untuk menjawab tantangan ini pas banget karena kita membahas atau memperingati Hari Properti Nasional 9 September bersama narasumber Ekonomek yang luar biasa malam hari ini. Pertama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Ibu Sri Haryati. Dan juga di Ekonomek sudah hadir juga Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Bapak Joko Suranto. Pak Joko, terima kasih Pak. Dan tentu saja ada Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal, thank you so much. Bu Sri, Pak Joko, Mas Rizal, kita udah dengar sama-sama ada harapan, ada mimpi di sana untuk memiliki rumah. Bang tadi bilang, aduh kalau bisa jangan KPR dong, buat yang mau nikah dulu deh dikasih kasih mudah di sana gitu ya. Ini banyak Bu, ada yang minta bagaimana subsidi yang ada subsidi pemerintah, KPR yang lebih murah, ada kesempatan yang coba dicari di sana. Dari mungkin saya ke Bu Sri dulu. Dari pemerintah sendiri Bu, bagaimana mengakomodir keresahan, keinginan, mimpi dari masyarakat Indonesia yang memang ingin memiliki rumah saat ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya langsung menjawab, saya cerita dulu terkait dengan data. Jadi saat ini data backlog rumahan, jadi backlog itu dibagi dua. Itu adalah backlog kepemilikan, ada sekitar 9 juta masyarakat Indonesia itu yang belum punya rumah. Tetapi ada 26,9 juta masyarakat Indonesia yang rumahnya tidak layak huni. Jadi dasar dari data itu, masalah itu, maka kemudian kita mempunyai program strategis nasional, yaitu program 3 juta rumah. 3 juta rumah. Yang bentuknya juga adalah membangun dan merenovasi. Jadi menjawab tantangan backlog. Gitu ya. Jadi sesuai programnya itu membangun dan merenovasi. Gitu. Nah, siapa yang melakukan? Gitu ya. Tentu negara. Dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kita punya program ya
membangun rumah, ada beberapa rusun juga yang juga kita sudah mulai dari sebelumnya, kemudian kita selesaikan. Terus kita juga ada program unggulan kami yang namanya BSPS. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Nah itu untuk menjawab tadi rumah yang tidak layak huni. Maka programnya adalah merenovasi rumah masyarakat tersebut. Tentu ada identifikasinya yang memang tepat sasaran. Begitu. Dan selain itu kita punya program unggulan lainnya adalah program rumah subsidi atau kredit subsidi FLPP. Yang di dalam hal ini diselenggarakan oleh BP Tapera. Begitu. Jadi kalau tadi kita mendengar keinginan masyarakat utamanya Gen Z ini betul-betul sangat relevan dengan program yang kemudian kami tawarkan. Jadi rumah subsidi itu luar biasa karena pemerintah hadir di situ untuk juga memberikan subsidi uang mukanya dan bunganya juga sangat-sangat rendah. Uang muka dan bunga ya Bu ya? Iya, bunga juga rendah ya, 5%. Terus cicilannya juga hanya 1%, gitu ya, dan tersedia di seluruh Indonesia. Baik itu ya. Jadi masyarakat dengan hanya menyicil rata-rata mungkin 1, sekian ya, 1,5, 1,2 gitu ya, per bulannya itu udah bisa miliki rumah. Jadi kalau dibandingin dengan kontrak mungkin bahkan lebih dari itu. Jadi kita hadir di sana. Jadi kalau tadi teman-teman Gen Z, kamu bisa nggak ya? Nah, minggu lalu, 2 minggu lalu ya, Pak Menteri baru saja menyerahkan kunci ya bersama dengan Tapera, itu bahkan untuk asisten rumah tangga, kemudian sektor juga driver, sektor informal juga udah kita sasar. Jadi sebetulnya ini adalah program yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ini menarik. Kalau saya coba ke Pak Joko, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri bahwa ada program cukup relevan Pak dengan tuntutan ataupun kemauan masyarakat gitu. Tapi kalau kita melihat Pak, tren properti nih gitu, sebagai bagian dari asosiasi pasti kan melihat nih Pak, kurva tren properti, jual beli sewanya di tahun ini gitu. Gimana ngelihatnya Pak sekarang? Kalau kita dengar-dengar kan agak low sekarang ya gitu, maka lebih banyak yang sewa bahkan sekarang. Kalau dari Ray sendiri melihatnya seperti apa? Saya menyambung apa yang disampaikan Bu Dirjen saja. Jadi memang program pemerintah yang reliable dalam konteks intervensi pemenuhan kebutuhan masyarakat atas rumah itu adalah FLPP. Ini sebuah program yang terukur dari 2010 sampai 2025 ini. Nah, saya ingin membangun optimisme kepada teman-teman yang tadi bercerita keluh kesahnya, masalahnya, bahkan impiannya kan begitu. FLPP ini bisa dijangkau karena letaknya itu adalah di penyangga kota-kota, tidak di dalam kota. Karena kita tahu ketika ini di dalam kota akan sulit karena harga tanah di kota ini kan sudah mahal. Tetapi dengan era transformasi saat ini yang relatif dibangun juga oleh pemerintah, itu juga sudah bisa memberikan akomodasi bagaimana itu menjadi terjangkau. Relasi dari kota-kota juga bisa mumpuni lah begitu. Kemudian kembali kepada pertanyaan, maka teman-teman ini punya opsi untuk memilih, untuk merencanakan. Nah, siapapun kalau punya keinginan kan berarti harus ada konsekuensinya dong. Memutuskan dahulu, melihat dahulu, kemudian baru berhitung. Tetapi perbankan kita ini juga relatif mengakomodasi ketika berbicara sektor informal. Karena dari Tapera sendiri juga mendorong ada minimumnya dari perbankan itu untuk diakomodasi atau difasilitasi KPR-nya itu minimal 10%. Nah, kami ini pernah menemukan sebuah proyek di mana yang mengambil rumah di situ tuh di atas 43% loh dari sektor informalnya itu. Ada ceritanya yang mereka dulunya dari rusun bisa ngambil di situ. Bahkan kita tuh kebetulan juga pernah dikunjungi Pak Menteri gitu ya. Di sana itu hidupnya dalam konteks apa? Masing-masing rumah itu hampir relatif punya usaha di situ. Karena apa? Sekarang kan eranya media digital. Sehingga bikin seblak, bikin rujak cingur, bikin macem-macem. Bahkan karena saya pernah datang ke situ,
itu ada wedangan gaya Solo juga ada. Itu rumah RSA atau FLPP tadi. Jadi teman-teman adik-adik kita ini satu, jangan pesimis dulu. Percaya diri dahulu, dihitung, bila perlu datang kepada DPPR, nanti kita kasih jalannya. Jadi ada rumah untuk usaha, itu akan dipermudah sebenarnya untuk mendapatkan hunian ini. Betul. Saya ke Mas Rijal. Mas Rijal kalau lihat dari tadi kan daya beli ya, menjadi salah satu poin penting gitu. Karena dilihat kelas menengah dengan gaji, yang kita tahu sama-sama mungkin di atas sedikit dari UMR, stagnan, gaji naik hanya berapa persen saja. Bagaimana Anda melihat fenomena ini bagi generasi muda gitu untuk memiliki rumah saat ini? Ya, saya kira kalau Gen Z ya, kalau bicara Gen Z, mungkin saat ini belum memikirkan rumah saat ini, karena Gen Z kan mayoritas baru kerja ya, baru kerja. Lebih baik mereka yang simpel-simpel biasanya. Tapi saya kira dengan program yang disampaikan tadi oleh Bu Dirjen, ini kan solusi ya bagi Gen Z untuk memiliki rumah tapak, kan gitu ya. Jadi itu kan saya kira karena Gen Z banyak yang belum berumah tangga kan, biasanya beli rumah itu kalau udah rumah tangga gitu ya. Nah, tetapi yang justru menjadi challenging-nya atau persoalannya adalah bagaimana daya beli Gen Z ya ataupun masyarakat yang selama ini menengah ke bawah terutama yang menengah ke bawah yang memang upahnya hanya untuk kebutuhan dasar ya, kebutuhan hidup dasar, maka ini menjadi challenge. Nah, bagaimana program ini bisa menjawab itu, bukan hanya menjawab backlognya. Ya, itu saya kira. Jadi perlu ada stimulan dari tidak hanya program, tadi dari lembaga-lembaga pembiayaan untuk memudahkan akses itu. Menarik. Itu saya kira perbankan misalnya. Bu Sri, ini bisa ke Bang Rijal. Kira-kira sejauh ini koordinasi dengan stakeholder seperti apa, Bu? Kita terutama perbankan ya, untuk memberikan KUR ataupun KPR yang murah. Jadi sebelum saya bicara tentang KUR, jadi kita juga memberikan stimulan. Jadi kita punya SKB 3 menteri ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU. Jadi untuk masyarakat penghasilan rendah atau MBR ini, itu juga PBG yang kita kenal dulu IMB, itu juga prosesnya cepat. Gitu kan, dan kemudian juga gratis. Kemudian BPHTB itu juga digratiskan. Termasuk juga PPN ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Desember. Jadi itu juga salah satu yang bagaimana kita mengakselerasi masyarakat, sehingga tentu juga ada beberapa biaya yang kemudian ditanggung oleh pemerintah dan digratiskan gitu. Dan juga satu lagi yang menarik, tahun ini di masa Bapak Presiden Prabowo, ini adalah alokasi rumah subsidi terbesar. Jadi biasanya sekitar 220.000, hari ini tuh sudah 350.000. Artinya lebih banyak lagi rumah subsidi yang disiapkan oleh pemerintah gitu. Jadi tadi koordinasi dengan stakeholder, perbankan, tentu ini menjadi sangat penting juga. Gitu ya, termasuk juga proses di perbankan, bagaimana kita bisa ada akselerasi dan memberikan kemudahan buat masyarakat. Jadi untuk rumah subsidi itu sederhana, ada sistemnya, Mas. Jadi ada kalau misalnya masyarakat itu tinggal buka, ada namanya kita sebutnya Sikumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Jadi kalau mau lihat rumah gitu ya, tinggal diklik aja tuh, Mas Rizal. Misalnya pengen di Jawa Barat nih, rumahnya Pak Ketum nih bagus-bagus tuh di Jawa Barat gitu. Ketik aja Jawa Barat, kabupatennya mana, bahkan ke kecamatannya mana, itu bisa kita lihat. Dan nanti gambarnya rumah sudah ada. Tapi FLPP itu tidak menjual gambar. Karena diwajibkan rumahnya harus sudah jadi. Akad kredit rumah sudah ready. Dan masyarakat udah bisa ngeliat dulu. Bahkan udah tahu tuh ke stasiun berapa kilo dan lain, di dalam sistem itu sudah ada. Dan masyarakat bisa langsung datang. Kita harapkan masyarakat harus lihat kualitas rumahnya gimana, airnya gimana, jalannya bagaimana gitu. Jadi setransparan itu dan sangat mudah begitu. Baik, berarti ada stakeholder lain seperti pengembang swasta yang ikut serta dalam menuju target ataupun program ini. Jadi semua pengembang rumah subsidi wajib mendaftarkan, ya, dengan berbagai data gitu ya, sehingga kemudian dimasukkan dalam sistem informasi kumpulan pengembang tersebut, Sikumbang tadi. Terus bagi masyarakat itu ada sistemnya sendiri, namanya Sikasep. Nama pada sisi semua Sikampek. Ada lagi Sireng gitu ya. Sistem informasi registrasi pengembang. Tapi intinya adalah bagaimana kita seperti marketplace gitu. Jadi dari sini masuk dan masyarakat bisa lihat semua. Baik, jadi ini menarik. Iya. Pak Joko, gimana Pak
Itu sudah ada banyak sekali platform sebenarnya yang menunjang program pemerintah. Dari sisi REA sendiri, sosial sendiri untuk memastikan pengembang developer yang ikut serta dalam program ini adalah benar-benar yang kredibel, karena banyak berita-berita ternyata tidak sesuai harapan gitu misalnya gitu ya, ada fraud di sana. Akurasi dari asosiasi seperti apa akhirnya bisa disampaikan ke pemerintah, seperti apa sebenarnya jalannya Pak? Bad news is a good news. Iya. Agak serem nih kalau kayak gini. Apa nih maksudnya? Jadi, apa nih Pak? Sesuai dengan pertanyaan, makanya bad news is good news. Maka bahwa di setiap program apapun pasti ada hal yang fail ya. Oke. Di setiap institusi manapun ada oknum kan begitu. Nah, seringnya kita mendapati bahwa yang kurang bagus tuh yang diekspos. Oke. Gitu. Sehingga tadi juga membuat teman-teman tadi juga ragu, ntar gimana? Nah, terkait dengan itu kami ini ada lembaga diklat. Jadi ketika memang nggak tahu, nggak bisa ditemenin untuk di coaching, sehingga kita bisa menghasilkan pelaku industri perumahan dengan baik. Oke. Yang kedua, kami ini satu-satunya institusi yang sebagai pengembang, sebagai pengusaha, yang punya badan pelindungan konsumen. Oke. Dan itu ada beberapa yang kita advokasi dan bisa selesai kan begitu. Nah, di titik itulah kami berperan secara profesional. Karena apa? Kami ini senang dengan perbankan yang bagus. Oke. Ya, kita senang dengan kepuasan konsumen. Ya. Nah, kita juga senang teman-teman ini mendapatkan doa yang baik daripada konsumen kan. Ya. Makanya kenapa kita itu selalu memfasilitasi bahwa siapapun yang mau mengambil itu kita advokasi kalau mendapatkan kondisi yang tidak pas. Baik. Gitu. Baik. Tetapi lebih dari itu kami ada pola penghargaan, kami ada punya skema award, sehingga kalau dari sisi pedagogik ya, keilmuan itu sebuah penghargaan adalah bagian dari cara mendidik untuk meningkatkan kualitas kan. Itu dia menarik. Nah, kami itu mendidiknya bukan hanya kualitas saja, tetapi bagaimana cara kita mendidik anggota kita itu untuk bertumbuh dengan cara yang berkualitas dan kompetitif. Karena apa? Dengan resilient, dengan daya adaptif kita ini, sehingga kita bisa selalu bergerak. Karena apa? Konsep kami ini adalah bisnis, ya, performance sama relation. Oke. Kami di Rage bahkan punya propertinomik, ada propertinomik 2.0. Oke. Kenapa? Kita harus selalu mendampingi pemerintah. Kami ini sudah punya hidup dan kehidupan di properti ini, sehingga apa? Apa yang berkaitan dengan ekosistem ini adalah bagian dari nafas kita. Nafas daerah. Di titik itulah kami punya kepentingan, punya relasi yang bagus, punya komunikasi yang bagus. Bahkan ketika taruhlah saatnya ada kenaikan NPL pun, tadi kita tanya kepada bank, betul ini ada kenaikan. So, ada apa nih? Ayo kita bedah bareng. Jadi nasabah, consumer juga sangat terinfokan dengan hal yang baru ini. Gitu. Baik, sudah ada program besar untuk menyiapkan jutaan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan rumah, gitu ya. Ada kemudahan baik dari subsidi, dari KPR, dan dari PPATB yang digratiskan, semua digratiskan persuratan-persuratannya. Pertanyaannya, gimana caranya dan siapa saja yang boleh mendapatkannya? Sesaat lagi tetap di Ekonomik.